Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fitriani dari SMA 2 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat ini adalah sebagai calon guru penggerak rekognisi Angkatan 10 pada program Guru Penggerak BBGP Jawa Barat. Saat ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi sebagai tugas dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu pendekatan dalam manajemen disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara individu yang melakukan kesalahan dengan orang yang terkena dampak dari kesalahannya. Tujuannya untuk membangun pemahaman, empati, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan antar individu. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Ada beberapa contoh yang dapat ditanyakan untuk validasi tindakan yang salah. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Atau menstabilkan identitas, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Untuk menstabilkan identitas, ini akan membantu individu yang melakukan kesalahan untuk melihat dirinya sebagai orang yang mampu belajar dari kesalahan dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Selanjutnya juga membantu siswa untuk melepaskan label negatif yang mungkin melekat pada mereka akibat kesalahan yang dilakukan dan membantu mereka melihat bahwa kesalahan bukanlah identitas mereka. Selanjutnya juga akan mendorong individu untuk memahami konsekuensinya dan memikirkan cara-cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan dengan mendengarkan alasan di balik tindakan salah untuk memahami perspektif individu yang bersangkutan. Juga mengakui bahwa tindakan yang memiliki motif atau alasan yang mendasarinya. Dan juga membangun empati untuk pengertian terhadap individu yang melakukan kesalahan dalam memperbaiki hubungan. Untuk menanyakan keyakinan dilakukan untuk meminta klarifikasi dalam meyakini individu terhadap kesalahan yang telah dilakukannya secara jelas. Selanjutnya, bertanya dengan empati dan pengertian untuk mendukung individu dalam proses refleksi diri. Selanjutnya adalah menghargai keyakinan individu tanpa menghakimi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif, sehingga menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mari kita lihat kasus 1, di mana Dinda tidak menyukai temannya yang selalu mencontek hasil kerjanya. Ini mengakibatkan Dinda marah dan tak dapat menahan emosi. Hai Dinda, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Ibu dengar tadi, makanya Ibu panggil ke sini. Katanya saya dengar dari wali kelas, Dinda tadi bertengkar di kelas. Iya Bu, bertengkar dengan Dika. Karena Dika selalu mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga Bu. Bahkan ulangan-ulangan juga dia mencontek. Oh, itu sudah sering berarti ya? Iya Bu, sering. Sering. Oh, wajar kalau kamu merasa seperti itu. Mungkin kalau Ibu ada di posisi kamu, mungkin Ibu juga akan melakukan hal yang seperti kamu juga. Dan hal apa sih yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dia tanpa sadar, saya menggebrak mejanya Bu. Alasannya kalau saat itu karena apa tuh? Karena saya sudah susah payah mengerjakan pekerjaan saya sendiri, tapi Dika tidak mau berusaha dan hanya mencontek saja. Ya, wajarlah kalau misalnya itu sudah terjadi berulang-ulang dan dia seperti tinggal menerima apa hasil kamu. Tapi Ibu juga menghargai kamu tidak melakukan hal-hal yang melebihi hal
hal seperti tadi. Contohnya misalnya kamu memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai seperti itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, keyakinan kelas yang mana yang menurut kamu sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Saling menghormati antar teman, itu kewajiban bagi kita agar saling menghormati. Nah, kalau menurut kamu sendiri, penting nggak sih namanya menghormati teman? Penting, Bu. Penting. Nah, kalau penting, apa yang harus kamu lakukan supaya ketika marah kamu masih tetap menghormati teman kamu? Harus lebih sabar, bisa menahan diri, tidak memukul. Oke, jadi kamu sudah paham apa permasalahan dan mau untuk memperbaiki masalah ini ya? Saya bersedia. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mapel dan melaporkan kepada wali kelas, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Dinda. Semoga besok-besok teman kamu juga sadar, tidak lagi mencontek untuk hasil-hasil yang harusnya dikerjakan sendiri, dan Dinda juga tetap semangat. Oke? Ya, selanjutnya silahkan kembali ke kelas ya. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Prameswari. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Saya berasal dari SMA N2 Cikarang Selatan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Vina untuk dapat mengandalkan diri dari amarah karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus 2, yaitu mengenai Dimas yang sudah 5 kali datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Pagi. Ya, kamu katanya datang terlambat lagi ya hari ini ya? Iya. Nah, kemarin-kemarin Ibu juga sering mendengar bahwa kamu sering terlambat kata laporan piketnya. Apakah betul? Betul. Nah, kalau menurut kamu udah berapa kali itu kamu terlambatnya? Sudah 5-4 kali. 4-5 kali, sudah cukup banyak ya, 4-5 kali dalam 1 bulan ini. Nah, menurut kamu keterlambatan itu kesalahan bukan kalau sebagai siswa? Kesalahan. Nah, kesalahan kan? Jadi kamu tahu bahwa memang semua orang itu manusiawi. Kesalahan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang penting kita belajar dari kesalahan itu supaya besok-besok tidak diulangi lagi. Setuju kan kamu? Setuju. Setuju. Nah, kalau kamu setuju, sudah paham dengan permasalahannya, berarti ayo kita cari solusinya bersama-sama supaya kamu paham bahwa besok-besok kesalahan ini tidak terjadi lagi. Ya? Mau? Mau. Baik. Sekarang saya pengen tahu dulu, Dimas itu sering terlambat karena apa sih kira-kira? Saya kurang tidur dan sering begadang untuk main game. Main game. Hobi kamu main game ya? Iya. Nah, kalau main game itu adalah kewajiban atau tidak sebenarnya? Bukan. Bukan. Nah, tapi kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Tahu. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang sebenarnya kamu langgar? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Nah, berarti kamu sudah tahu bahwa tidak disiplin sehingga datang ke sekolah tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Nah, sekarang menurut kamu disiplin itu baik nggak sih untuk kamu? Penting nggak? Penting. Penting. Kenapa penting menurut kamu? Karena buat saya supaya bisa membuat saya teratur untuk waktu dan disiplin pada diri saya. Ya, jadi kalau udah teratur dengan waktunya, pada akhirnya kamu juga pasti memahami datang ke sekolah itu tepat waktu adalah hal yang penting. Nah, menghargai waktu itu juga akan bermanfaat untuk kita seperti dapat menghargai orang yang di sekitar, dan juga pekerjaan itu nggak numpuk. Kamu akan menjadi orang lain juga tidak terlalu harus melihat
keterlambatan ini itu menunjukkan rasa peduli kamu. Nah, kira-kira kamu bisa nggak merubah hal tersebut? Kira-kira caranya bagaimana? Dengan saya mungkin bisa mulai tidur lebih awal dan tidak mulai mengurangi begadang saya bermain game. Nah, baik, kamu sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan untuk disiplin diri kamu sendiri. Nah, Ibu akan kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi, sehingga nantinya kamu dapat berusaha sendiri tepat waktu, datang ke sekolah, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Sudah setuju ya? Setuju. Besok kapan kamu akan mulai berubah? Besok. Mulai besok. Jadi besok tidak akan terlambat lagi. Ayo. Baik, kita lihat besok ya. Terima kasih Dimas. Silakan kembali ke kelas. Baik, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Muhammad Rafi dari kelas 11 MIPA 5 asal sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Saya senang sekali atas diskusi dengan Bu Vina untuk menyelesaikan masalah saya, yaitu begadang dan terlambat pada saat sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.